Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Eka Mahendra, dosen pendidikan matematika, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sorong. Spesifikasi saya adalah mengajar di bidang pendidikan matematika. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistik Matematika dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 2 Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengkaji bahan keilmuan statistik matematika, menerapkan berbagai pemikiran logis dalam mengambil keputusan, serta mampu mengembangkan materi dan mampu mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan paham dan mengerti tentang pengertian statistik, ukuran lokasi dan dispersi, pengukuran kemencengan dan keruncingan, serta analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Agar mahasiswa bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan secara offline atau tatap muka. Berikut adalah topik-topik atau materi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, arti dan kegunaan data. Berikutnya, pengertian statistik. Berikutnya, tipe skala pengukuran data, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data, analisis data, ukuran lokasi, ukuran dispersi, pengukuran kemencengan dan keruncingan, korelasi dan regresi linear sederhana. Baiklah, setelah mengetahui gambaran singkat pada mata kuliah yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan mata kuliah saya kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan untuk menyampaikan mata kuliah yang saya bawakan. Pertama, dengan menggunakan buku teks. Buku teks yang saya gunakan adalah buku statistik dan aplikasinya yang ditulis oleh J. Supranto tahun 2016. Kedua, dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan teknik drill, yaitu kegiatan latihan berulang. Dengan menggunakan teknik ini, mahasiswa melakukan kegiatan latihan agar mahasiswa mempunyai keterampilan yang lebih tinggi dari materi yang telah dipelajari. Teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan yang saya bawakan. Ada beberapa jenis komunikasi yang saya gunakan. Pertama, ketika dalam kelas saya selalu motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan berperan aktif ketika proses perkuliahan berlangsung. Kedua, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group sebagai sarana diskusi di luar kelas dan penyampaian informasi terkait tugas, materi yang telah dipelajari ataupun materi selanjutnya. Terakhir adalah metode assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kami sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan memberikan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Skema penilaian yang saya sampaikan pada kontrak perkuliahan yaitu partisipasi aktif saat perkuliahan sebesar 15%, UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, kuis 15%. Selain itu, mahasiswa wajib hadir 75% dari seluruh pertemuan yang diadakan. Selanjutnya adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah statistik dasar dengan cara tatap muka di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, proses belajar pembelajaran. Materi hari ini itu merupakan kelanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Cuma ukuran pemusatan data yang kita pelajari kemarin itu masih di rata-rata dan modus. Nah, pekan ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data juga, tetapi yang bagian median, terus kuartil, desil, dan persentil. Oke. Sekarang kita mulai materi yang pertama. Kita lanjutkan aja. Oke, yang pertama ini, median. Yang pertama median. Median itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau datanya ada misalnya 10, nah 10 gini. Ada 10. Hapus. Ini kita pakai data yang kemarin saja. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Kita pakai data yang kemarin. Boleh kasih contoh data tunggal yang kemarin? Data tunggal yang untuk materi modus sama
Rata-rata kemarin. Coba disebutin. Berapa tadi? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini kemarin kita sudah belajar mencari rata-ratanya dan modusnya. Sekarang kita mau mencari mediannya. Dari definisi, di situ dikatakan median itu nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, ini contoh data tunggal. Kalau ditanya nilai tengah-tengahnya mana, Pak? Tengah-tengahnya kita bagi aja, sebelah kiri dan sebelah kanan tuh sama. Cuma di sini kan nggak ada datanya. Mencari nilainya bagaimana? Mencari nilainya itu mudah. Jadi untuk mencari median, pertama kita mencari dulu letaknya. Letaknya, kalau datanya 10 mudah. Kita tinggal tambah N plus 1 dibagi berapa ya? Bagi 2. Nah, N itu banyaknya data itu 10 ditambah 1 dibagi 2. Berarti berapa nih? 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. 5,5 ini masih letaknya. Oke, letak datanya. Nilainya berapa? Nilainya, kita ambil nilai yang di tengah-tengahnya ini. Berarti nilai 5,5 itu berada di antara data ke-6 dan data ke-5. Berarti data ke-6-nya kebetulan sama datanya. Jadi nilainya nilai yang ke-6, data ke-6 dikurangi data ke-5. Data ke-6-nya 6 dikurangi data ke-5-nya 5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Nah, ini kebetulan soalnya sama nilai dan letaknya. Tapi untuk yang lain biasanya agak berbeda. Jadi yang pertama itu tentang median. Yang berikutnya ada kuartil. Jadi kalau saya kasih lebih mudah, ini seperti data. Ini median itu ada di tengah-tengahnya. Kalau kuartil itu berarti data dibagi menjadi 4. Nih, yang pertama ada Q1, yang kedua ada Q2, yang ketiga ada 3. Terus kalau yang berikutnya itu median, kuartil, desil. Desil itu data dibagi menjadi 10 bagian. Desil paling kecil ada desil 1, desil paling besar ada desil ke-9. Di tengah-tengah ada desil ke-5. Terus yang paling kecil lagi pembagiannya itu persentil. Persentil itu di tengah-tengah ada persentil 50, paling kecil ada persentil 1, paling besar ada persentil 99. Nah, saya ulangi. Jadi median itu data dibagi menjadi 2 bagian. Kalau kuartil dibagi menjadi 4 bagian, desil dibagi menjadi 10 bagian, persentil dibagi menjadi 100 bagian. Nah, ini tadi contoh mencari data tunggal. Terus saya mau tanya, emangnya kenapa kita harus mempelajari materi ini? Apa manfaatnya di dunia nyata? Contohnya kita mau membagi sembako. Membagi sembako kita ada ambil data di RT misalnya. Terus kita mau membagi untuk yang sepertiga warga kurang mampu, sepertiga saja. Nah, berarti kita butuh membagi data itu menjadi 4 bagian, terus kita ambil sepertiga yang terbawah. Nah, jadi kita ambil sebagian Q1-nya. Atau kita mau membagi hadiah ke anak murid kita misalnya. Anak murid kita ada satu kelas ada 40. Terus kita mau bagi 10% terbanyak yang paling tinggi nilainya. Nah, ini dapat hadiah. Nah, kita bisa bagi. Jadi kita bagi data menjadi 10 bagian, berarti kita cari desilnya, terus kita buang desil D1 sampai D9, jadi kita ambil yang paling atas saja. Nah, aman. Udah. Itu contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan tentang median data tunggal. Sekarang kuartil. Kuartil, desil, persentil. Kuartil, desil, persentil ini sama. Contoh, saya mau mencari kuartil 1 dari data yang sama ini, Berarti kita cari dulu letaknya. Letak kuartil. Yang pertama itu berarti kita cari N plus 1 per 4. Kalau data tunggal semuanya ditambah 1, tapi nanti data berkelompok tidak. Oke. Jadi kita hitung dulu. N-nya tadi berapa ya N-nya? 10 ya. 10 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 10 tambah 1 11 dibagi 4. Berapa ini 11 bagi 4? Berapa yo? 2,75. 2,1 apa 2,75? 2,75. Yakin?
Benar? Nah, oke, sip. Nah, ini baru letaknya. Letak datanya ada di 2,75. 2,75 itu ada di mana? Sekitar sini. Nah, gini, oke. 2,75 itu ada di sekitar, oh, terlalu ke kanan. Di sini berarti. Nah, 2,75 di antara data kedua dan data ketiga. Untuk mencari nilainya bagaimana? Nilai Q1, nilai Q1. Nah, nilai Q1 itu mudah. Berarti kita ambil saja data ini nih yang di sini. Fokus ke letaknya. Letaknya 2,75. Berarti dia ada di data di antara data 3 sama data kedua. Tapi lihat angka di depannya. Angka di depannya ini angka 2. Berarti kita ambil di sini. Data keduanya berapa? Berarti 2 ditambah yang di belakang 0,75 dikali dengan data ketiga, karena ini dia di antara data kedua sama ketiga. Berarti data ketiganya 3 dikurangi data keduanya 2. Berarti hasilnya 2 ditambah 0,75, 3 kurang 1, 1. Ternyata masih sama. 2 ditambah 0,75. Berarti hasilnya 2,75. Oke, saya ulangi ya. Ini 2 kali contoh soal, semua letak dan nilainya sama. Yang pertama dicari itu letaknya. Oke, yang kedua dicari nilainya. Oke, berarti cara mencari nilai median seperti ini, cara mencari kuartil seperti ini. Oke, ada pertanyaan habis ini? Ada? Mudah. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke data berkelompok. Jadi data itu ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, data berkelompok itu, ini tadi data tunggal. Data berkelompok lebih mudah. Satu rumus bisa dipakai untuk semuanya. Saya kasih rumusnya di sini. Rumusnya itu sini itu di bawah ditambah. Nah, ini untuk mencari semua bisa, mencari median bisa, mencari kuartil bisa, mencari desil bisa, mencari apa lagi? Persentil bisa. Oke, saya kasih contoh. Nanti kita kasih definisi dulu. Ini ada yang pertama itu di sini TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawah. Terus bintang itu letak. FK itu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum, ada sebelumnya. Terus FF itu frekuensi kelas. Terus I itu interval. Nah, ini median. Terus ini modus. Modus kemarin kan sudah. Terus di sini ada kuartil. Kuartil ini tadi definisinya nih. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian. Tadi sudah bilang. Jadi kuartil dibagi 4, bisa mencari 25%-nya, 50%-nya. Nah, ini sudah. Terus kita lihat contohnya, kita mau mencari median. Kita fokus di median dulu. Data berkelompok median. Nah, ini data, ini ada rumusnya juga di bawah. Oke, kita lihat contoh yang kemarin, data yang kemarin yang kita pakai untuk mencari modus sama rata-rata. Kemarin berapa ya sini ya? 120 sampai 124, terus 125 sampai 29, terus 130 sampai 134, terus 135 sampai 139, berarti 140 sampai 144 ya. Terus 145 sampai 149. Sudah? Nah, frekuensinya berapa kemarin? Dari atas 2, terus 5, terus 7, terus 10, terus 4. Iya, 4, terus di sini. Oke, berapa semua ini totalnya? 30. Oke, sip. Oke, saya jelaskan dulu dari mulai median. Oke, selanjutnya kita mau menghitung median. Median itu kita mencari letaknya dulu. Letaknya, karena dia data berkelompok, berarti dia nggak usah pakai plus 1. Berarti N per 2. Berarti 30 bagi 2 sama 15. Data ke-15. Data ke-15 itu ada di mana? Nih. 2 ditambah 6. 8 ya. 8 tambah 6. 14. 14 berarti dia ada di sekitar yang warna biru. Nih kita udah kasih tanda tadi. Nah, berarti
Tepi bawahnya sama dengan tepi bawah berapa ini? 134,5. Kalau yang 135 itu batas bawah. Oke. Terus selanjutnya adalah kita mencari bintangnya udah ada, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu lihat yang warna biru, garis biru sebelumnya. Berarti ditambahkan semua 6 tambah 6 tambah 2 berarti 14. Terus frekuensi kelas itu fokus di yang warna biru berarti 10. Terus intervalnya itu berarti panjang kelasnya 135, 36, 37, 38, 39. Berarti ada 5. Oke, kita hitung. Tepi bawah 134,5 ditambah 15 kurangi 14 per 10 dikali 5. Oke. Mudah nih, 134,5 ditambah 1 per 10 dikali 5. Bisa dicoret. Dapat 2. Berarti 134,5 ditambah 1 per 2. 1 per 2 ini 0,5. 134,5 ditambah 0,5. Hasilnya 135. Nah, 135 dia masih ada di kelas yang ini. Kelas yang warna biru berarti nilainya benar. Nah, selanjutnya kita mencari apa ya? Kuartil 1. Kuartil 1 itu berarti data dibagi menjadi 4. Berarti N per 4 30 dibagi 4. Berarti hasilnya berapa ini? 7,5. Oke. Kita lihat di sini. Di sini 7,5 itu di kelas yang mana ya? Kita lihat. 2 tambah 6. Berarti udah ada di sini. Dia nggak lewat dari kelas kedua. Kita fokus ke kelas yang kedua. Nah, kita fokus yang warna merah sekarang. Pakai tinta merah. Kita masukkan lagi ke rumusnya. Tepi bawah tapi kita fokus ke yang warna merah sekarang. Tepi bawahnya berapa tuh? 124,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum 2, benar. Terus dia punya apa lagi nggak ada? Frekuensi kelas 6. Terus intervalnya interval 5. Oke, kita tinggal kasih masuk. Berarti untuk mencari nilai Q1 sama dengan kita kasih masuk rumus. Berarti tepi bawah duluan 124,5 ditambah apa ini? Tambah bintang ya. Nah, ini letaknya nih 7,5. 7,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum 2 dibagi frekuensi kelas 6. Terus kali intervalnya 5. Wah, angkanya kurang enak. 124,5 ditambah ini berapa nih? 7,5 dikurangi 2 5,5 ya? Benar? 5,5 dibagi 6 dikali 5. Pakai kalkulator aja nih. 5,5 dibagi 6 berapa? 124,5 0,91 dikali 5 berapa? 4,5. Benar ini? Saya percaya kalian ya. Berarti berapa tadi? 4,5. Oke. Udah, tinggal kita kasih masuk. Berarti 124,5 ditambah ini pakai 2 angka belakang koma boleh berapa nih? 4,5 berapa nih? Tambahin 8 ya? Oh iya. Ya, pokoknya kita ikut kalian sih ya. Nah, ini lebih enak. Oke, lanjut. Berarti 124,5 ditambah 4,58 berapa nih? 129,08. Oke, kita lihat apakah masih di sekitaran situ kelasnya. Masih kan, belum masuk ke kelas yang di bawahnya kan. Nah, berarti dia masih boleh dikatakan dia benar. Oke, ada pertanyaan habis ini? Untuk kuartil median seperti itu pengerjaannya. Jadi cari dulu letaknya, habis cari letaknya, kemudian
cari dulu nilainya. Kalau sudah dapat letaknya baru kita cari nilainya. Oke. Selanjutnya kita mau mencari desil. Desil giliran kalian. Oke, 5 menit. Yang sebelah kiri mencari data tunggal, yang sebelah kanan mencari data berkelompok. Soalnya sama, biar soal dari depan sama semua, modus semua sama. Ini soal yang kita cari, Untuk yang sebelah kiri coba mencari data tunggal, mencari desil 1 kah, desil 3 kah, kalian mau cari desil berapa terserah. Desil 1 dulu boleh, 3 dulu boleh. Yang sebelah sini, sebelah kanan mencari yang data berkelompok. Boleh dicoba-coba dulu, diskusikan, nanti kita bagi ilmunya. Sebelah sini coba lihat. Ini desil berapa yang dicoba ini? Oke, desil 3. Desil 3-nya ini cari dulu letaknya ya pertamanya. Iya, letaknya 3 ya. Benar. Mirip ya. Jadi datanya ada di sini ya, 3,3 berarti di antaranya di 4. Nah, sebelah sini temannya ada udah dapat desil 3. Sebelah sini desil 3 ya, tapi kalian cari yang berkelompok. Desil 3 boleh, desil 1 boleh. Mana boleh desil berapa? Desil 3 boleh. Desil 1 juga boleh. Sama, nanti cara-cara kerjakannya sama. Kalian senang yang mana? Temannya duluan, yang sini duluan. Nah, Eka ya, Eka Putri ya. Kamu pakai warna apa? Biru aja. Oke, boleh dicoba di depan. Iya. Sini ini. Nah, coba lihat sini coba. Benar kan tidak? Kerja di depan, Pak. Boleh di depan. Ini apa ya? Letaknya dulu, oke betul. Terus dia letaknya ada di 9. Ada 9. Caranya ada berapa? 30 ya? Nanti ada 9. Lalu 9 ada di mana? Yang 100. Oh, kelas ke-3 ya? Kelas ke-3, oke. Ini kelas ke-3 kan? Oke, terus bawahnya ada, frekuensi relatifnya 8 aja. Oke, ini ada. Oke, sip, selesai. Oke, dihapus aja nggak apa-apa kalau mengganggu. Sini udah ada yang udah dapat desil 3. Sini udah dapat desil 1, desil 3. Udah dapat semua. Nah, ada di sini yang di sebelah sini Lolita. Dikit lagi, tunggu. Boleh. Ada di sini Lolita yang maju. Oke. Dari tadi letak dan nilainya mirip-mirip ya. Iya. Oke. Nah, oke, tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk yang sebelah sini? Sebelum kita lanjut ke yang data tunggal, data berkelompok. Jadi ini jawaban temannya udah tepat. Jadi pertama dia mencari letak datanya. Letak datanya itu ada di desil ketiga, itu berarti 3/10 dalam kurung n plus 1, n-nya 10 tambah 1.
Terus dia hitung di mana letaknya, ternyata ada di 3,3. 3,3 tuh ada di sekitar sini. Antara data ketiga sama data keempat. Nah, terus dia masukkan angkanya. Ini nilai data ketiga. Terus ini koma yang di belakang. Ini data keempat dikurangi data ketiga. Oke, jawabannya tepat. Oke, untuk yang berkelompok tadi, Lolita ya? Ya. Ya, boleh. Boleh dihapus ya nggak apa-apa. Dihapus. Yang di atas boleh dihapus tuh yang median. Ini. Ya, bukan sebelah kiri. Ya, boleh dihapus. Oke, sip, hapus dulu. Oke. Langsung pakai rumusnya nih Pak? Boleh, Atau langsung aja? boleh. Langsung jawabannya juga nggak apa-apa. Langsung aja. Ya, nanti kan kita jelaskan lagi. Oke, sudah, mari kita lihat. Terima kasih Lolita, tepuk tangan temannya. Oke, kita lihat jawabannya Lolita. Di sini dia mencari dulu letaknya. Letaknya itu untuk desil ketiga, ternyata semua mencari desil 3. Oke, desil ketiga berarti dia 3 kali N-nya 30 dibagi 10. Berarti 90 bagi 10 dapatnya 9. Jadi fokus di data ke-9. Data ke-9 tuh ada di mana? Ternyata dia ada di kelas ketiga. Berarti yang ini ya. Sini kita kasih. Kelas desil 3. Nah, ada kelas ketiga. Terus Lolita di sini ambil tepi bawahnya. Tepi bawahnya benar 129,5. Terus frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 8 benar. Frekuensi kelasnya 96. Terus intervalnya 5. Oke, udah dihitung dan nggak ada yang salah. Oke, benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini pertemuan hari ini cukup. Kita akhiri. Nanti untuk tugas-tugasnya saya kirim ke grup. Kita diskusi di grup. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, kita boleh diskusi di grup. Jadi tadi kita belajar apa ya tadi ya? Median, ukuran pemusatan data. Benar, median. Terus apa tadi? Belajar apa? Kuartil, terus desil sama persentil yang paling kecil. Tadi median tuh data dibagi menjadi berapa bagian? 2. Kalau kuartil? 4. Desil? 10. Persentil? 1. Masih ingat semuanya. Kalau yang kemarin, modus tuh apa? Ya, masih muncul, masih ingat juga ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan berikutnya kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.